Perkenalkan, nama saya Fazila Septiani Santoso, NIM so much more to 0801121924, mata kuliah dasar biomedik 2, dosen pengampu, Prodi 5 Sinulingga, Escape Nurse MCAP, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Prodi 5 Sinulingga Escape Nurse MCAP sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar biomedik 2. Pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan sistem integrumen manusia atau anatomi kuku. Nah, di sini ada gambar anatomi kuku, gambar kuku-kuku dan bagian-bagian kuku di gambar tersebut ini. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada anatomi kuku. Anatomi kuku, kuku adalah bagian dari tubuh makhluk hidup yang berada pada ujung jari maupun tangan. Kuku itu bukanlah tulang, melainkan kerantin yang terbentuk dari protein. Sesungguhnya, kuku berfungsi sebagai pelindung ujung jari yang memiliki banyak saraf dan bersifat sensitif. Kuku akan terus tumbuh selama manusia hidup, dan selain itu adalah sesuatu yang normal atau disebut dengan sulfur. Contohnya nih, kan ada orang yang bilang gini, tapi kok saya sering atau pernah lihat kuku dari jasad penggalian makam semakin panjang, atau kuku jasad yang semingguan di rumah sakit akan terlihat semakin panjang. Bukan cuman kuku loh, rambut juga kan. Nah, hal ini juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Ketika manusia mengalami kematian, maka tubuh atau jasad akan terdekomposisi, semakin mengering dan semakin mengerut karena dehidrasi. Hal inilah yang menyebabkan kuku dan rambut terlihat semakin panjang. Kuku adalah bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan seperti tulang dan gigi. Kuku adalah bagian tulang, bukan protein. Kuku terdiri dari banyak struktur jaringan lunak yang membantu menompang dan membentuk bagian luar yang keras. Bagian tersebut dikenal dengan lempeng kuku. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari kerantin protein yang kaya akan sulfur. Nah, selanjutnya itu pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan seperti tulang dan gigi. Kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan air itu sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu itu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm. 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Sebaiknya kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku sangat lambat dan juga rapuh. Nah, di kali ini kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Bagian kuku terdiri dari pertama, ada matriks kuku, yang kedua dinding kuku, 3 dasar kuku, alur kuku, akar kuku, lempeng kuku, lunula, eponychium atau cuticula, dan hyponychium. Dan di samping ini ada gambar kuku, jari tangan dan kuku itu, kalian bisa lihat. Nah, di sini pun ada beberapa pertanyaan nih. Mengapa kuku harus dipotong? Nah, pasalnya kuku yang panjang menyimpan lebih banyak bakteri di dalamnya yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit kuku, seperti infeksi bakteri atau jamur. Itu sebabnya rutin memotong kuku agar tetap pendek, membantu mencegah masalah kuku tersebut. Nah, kalian harus rajin memotong kuku, jangan kalian pelihara kuku itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih kuku menjadi rapuh gitu kan? Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pencucian kuku berulang dan pengeringan kuku. Di sisi lain, kuku yang terlalu lembab bisa mengakibatkan kuku menjadi lunak atau rapuh. Adapun penyebab lain juga nih yang menyebabkan kuku rapuh, antara lain itu adalah usia. Kuku biasanya berubah seiring
bertambahnya usia, seringkali menjadi kusam dan rapuh. Nah, selanjutnya, kenapa sih kotoran di kaki kuku tuh bau gitu kan? Nah, tidak hanya yang terlalu pendek, kuku yang sangat panjang juga memudahkan kotoran atau jamur untuk masuk. Pasalnya, kuku yang panjang bisa membuat kotoran tersumbat di sela-sela kuku itu gitu. Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu jamur dan bakteri berpindah pada kuku dan menyebabkan jempol kaki itu bau. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kenapa kuku berubah warna menjadi kuning? Nah, penyebab kuku kuning yang lainnya adalah infeksi jamur, paling sering terjadi di kuku bagian kaki. Selain menyebabkan kuku kuning, infeksi juga membuatnya menjadi lebih tebal akibat penumpukan jamur di bawahnya. Untuk mengatasinya, hindari lingkungan yang lembab dan gunakan sepatu yang nyaman serta ukurannya pas. Nah, selanjutnya itu, bagaimana proses pembentukan kuku? Ketika sel-sel pada akar kuku tumbuh, sel-sel kuku baru mendorong keluar sel-sel kuku lama. Sel-sel tua ini menjadi rata dan mengeras berkat keratin, protein penyusun sel pada kuku. Kuku mudah tumbuh di atas pembuluh darah kecil dan memberi warna merah muda pada bagian tersebut. Selanjutnya itu, apa fungsi kuku? Nah, fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Kuku bukanlah bagian dari tulang, melainkan terbuat dari protein yang disebut keratin. Selanjutnya, apakah penyebab kerusakan kuku? Nah, penyebab kerusakan kuku itu menggigit kuku atau kutikula, terus menggigit atau mencabuti kuku di sekitar kuku, gitu. Terus mengambalkan masalah yang terjadi pada kuku, menggunakan produk perawatan kuku yang keras. Itu membatasi penggunaan penghapusan cat kuku serta aseton. Saat ingin menghapusnya cat kuku, maka pilihlah formula yang bebas aseton ya teman-teman. Memiliki kuku yang indah adalah dambaan setiap wanita. Namun tidak perlu mempertaruhkan kesehatan kuku demi keindahannya. Nah, selanjutnya itu, bagaimana cara menjaga kesehatan kuku? Untuk menjaga kesehatan kuku dapat dilakukan seperti menjaga kebersihan kuku dan menjaga agar tetap kering. Hal ini dapat mencegah agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri di bawah kuku. Melakukan kontak langsung dengan air secara terus-menerus akan menyebabkan kuku dapat terbelah. Disarankan untuk menggunakan sarung tangan karet saat mencuci piring atau menggunakan bahan kimia keras. Menjaga kebersihan kuku dengan menggunakan gunting kuku yang tajam. Nah, buat kalian harus membeli guntingan kuku tuh yang tajam ya, jangan yang nggak tajam. Gunting kuku dengan posisi lurus, lalu gunting bagian pinggir kuku dengan perlahan. Menggunakan pelembab, jika sedang menggunakan lotion, maka oleskan juga lotion pada bagian kuku dan kutikula. Memberikan lapisan pelindung pada kuku, memberikan lapisan pada kuku dapat membantu menguatkan kuku. Berkonsultasilah dengan dokter untuk rekomendasi suplemen yang membantu memperkuat kuku ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dari isi video saya ini. Kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Oleh sebab itu, kuku seharusnya tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Dan perawatan kuku juga mempengaruhi pertumbuhan kuku. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu itu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm. 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Nah, menurut saya, perubahan pada kuku menunjukkan adanya penyakit, misalnya perubahan pada warna atau bentuk. Kuku bukanlah tulang, melainkan keratin yang terbentuk dari protein ya teman-teman. Ini adalah sumber referensinya. Untuk kalian yang sudah menonton video saya ini, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat saya sendiri juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.